Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa lagi di materi pembelajaran IPA kelas 6. Hari ini kita akan belajar mengenai masa pubertas laki-laki dan perempuan. Ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama di sini kita lihat ada bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, serta manula. Tahap pertumbuhan dan perkembangan balita yaitu bahwa 5 tahun 0 sampai 5 tahun. Oke, ini balitanya. Yang kedua adalah anak-anak, yaitu usia 6 sampai 10 tahun. Usia kita ini sekarang usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian masa remaja, yaitu usia 11 sampai 18 tahun. Nah, ini mungkin kita nanti di kelas 6 SD. Kemudian menjadi sekolah pertama, kemudian ketika kita di SMA, sekolah menengah atas, ada di sini ada contoh kakak kita ini yang sedang pengibar bendera. Mereka ini adalah dalam usia remaja. Kemudian masa usia dewasa, usia 19 sampai 50 tahun. Nah, ini orang tua kita mungkin sudah masuk dalam usia dewasa. Kemudian masa manula, yaitu 50 tahun ke atas. Ini masa manula ya, 50 tahun ke atas, ini disebut masa manula. Nah, sekarang kita ini akan belajar tentang masa remaja usia 11 sampai 18 tahun, yaitu masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Karena ini materi yang kita akan pelajari. Ketika kita masih SD, kemudian nanti beranjak ke SMP, kemudian di SMA. Masa pubertas ditandai dengan perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Perubahan ini meliputi ciri-ciri kelamin atau primer dan sekunder. Kemudian masa pubertas pada laki-laki yaitu perubahan primer, itu organ reproduksi. Masa pubertas seorang laki-laki dimulai ketika organ-organ reproduksi laki-laki telah berfungsi. Masa pubertas ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis. Kemudian masa pubertas pada laki-laki yaitu ciri sekundernya. Ciri pada sekundernya yaitu fisik. Yang pertama, dada menjadi lebar dan bidang. Yang kedua, suara membesar dan berat. Yang ketiga, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Yang keempat, jakun membesar. Ini sekunder yang dapat dilihat pada fisik apabila anak laki-laki sudah masuk pada masa pubertas. Sekarang masa pubertas pada perempuan, yaitu ciri primer, yaitu organ reproduksinya. Dia dimulai ketika organ reproduksi perempuan telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari lubang vagina akibat peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Jadi kalau perempuan ini apabila sudah ditandai mengalami menstruasi, berarti dia sudah masuk pada masa pubertas. Kemudian siklus menstruasi
Lama siklus menstruasi perempuan berbeda-beda. Lama masa menstruasi dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Rata-rata siklus menstruasi 28 hari. Normal. Masa pubertas pada perempuan, kalau yang sekundernya atau secara fisiknya, bisa dilihat dengan payudara dan pinggul membesar. Kulit menjadi halus, suara kecil dan lembut, kemudian tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kepala. Sekarang kita lihat kondisi kita saat ini. Ini ada kolom diisi oleh anak laki-laki. Kemudian di bawah ini ada kolom diisi oleh anak perempuan. Kita lihat nomor 1. Ini pertanyaannya, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Kalau sudah, kamu cek di tubuhmu. Oh, ternyata sudah, kamu beli checklist yang sudah ini. Yang kedua, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Kalau sudah, di checklist. Kalau belum, checklist sebelumnya. Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Kalau sudah, di checklist. Kalau belum, berarti belum. Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan ototmu besar? Kalau sudah, checklist. Dan seterusnya juga demikian. Setelah itu, jika jawaban yang lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Jika yang belum yang banyak lebih belum, berarti kamu masih anak-anak. Oke ya. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu ternyata dari checklist yang tadi kamu isi, kamu sudah masuk masa pubertas? Yang selanjutnya kamu lakukan adalah pada masa pubertas hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa sih kegiatan positif yang bisa dilakukan pada saat masa pubertas? Kita lihat tipsnya ya, tips sukses untuk pubertas. Iya, berikut adalah tips sukses untuk pubertas. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kalian sudah masuk balik, di mana kalian sudah diwajibkan perintah-perintah wajib yang ada di dalam agama, contohnya agama Islam, ini sudah wajib kamu laksanakan. Kalau kamu tidak laksanakan, maka kamu berdosa. Misal, kalau anak perempuan ini sudah wajib menutup auratnya, kemudian melaksanakan sholat, begitu juga anak laki-laki. Ini hukumnya sudah wajib ketika kamu sudah masuk dalam masa pubertas. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang tua. Jangan malu-malu, "Mah, saya sudah mengalami seperti ini, apa yang harus saya lakukan?" Nah, tanya saja kepada orang tua kita. Kemudian selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Kemudian banyak membaca buku pengetahuan. Iya, kemudian mengembangkan hobi dan bakat, serta memilih teman yang atau pergaulan yang baik. Jangan sampai salah pilih teman. Oke. Terima kasih. Demikian materi kita, yaitu masa pubertas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe channel ini supaya lebih bersemangat lagi. Raih cita-citamu setinggi langit, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.